Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Mega Puspita, dan hari ini aku mau share ke kalian bagaimana sih aku bisa dapetin skor 8 di IELTS Speaking Test. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Jadi sebelum aku ceritain apa aja sih yang aku lakukan, aku mau sedikit intro nih. Pertama, di video sebelumnya di sini nih, aku udah ceritain ke kalian kan kalau aku ikutan internship workshop dari IDP yang aku lakuin selama 4 hari. Jadi di 4 hari itu aku belajar teknik IELTS speaking sama writing. Nah, terus sebelum aku ikutan tes IELTS itu, memang sudah sering ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi kayak aku sebelumnya kerja di salah satu multinational company yang dimana tim aku itu banyak foreignersnya. Jadi mau nggak mau aku tiap hari ngomong pakai bahasa Inggris juga, sama bahasa Indonesia juga sih. Nah, itu sekedar intronya. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang aku lakuin untuk mempersiapkan IELTS speaking test ini sehingga aku bisa dapat skor 8? Pertama adalah aku banyak-banyak cari tips-tips cara speaking IELTS yang bagus dari YouTube. Nah, untuk satu channel YouTube yang aku sangat rekomendasiin untuk kalian juga coba dan tonton, itu adalah ini nih teman-teman, English Speaking Success. Jadi aku bakal kasih lihat screennya. Nah, aku personally suka banget video dari bapak ini karena menurutku dia itu bahasnya lumayan komprehensif, terus juga sangat praktikal, dan waktu aku terapin tips-tips dari beliau ini, menurutku sangat enak banget dan ngebantu banget buat aku ketika tes IELTS speaking itu tadi. Nah, yang kedua adalah sebenarnya aku nggak tahu nih ini fakta atau mitos, cuma berdasarkan beberapa sumber dari Google yang aku baca. Jadi IELTS speaking itu pertanyaannya setiap 4 bulan itu dirotasi teman-teman. Jadi kayak dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi dibagi 3 gitu. Kayak di 4 bulan pertama, jadi Januari sampai April, mereka itu udah punya satu set pertanyaan yang akan ditanyakan selama tes IELTS speaking itu tadi. Nah, nanti pas bulan Mei itu tuh set pertanyaannya sudah akan berbeda lagi. Dan nanti di bulan September sampai Desember itu juga sudah akan beda lagi. Jadi kayak ada 3 set gitu. Nah, karena adanya kayak gitu, ada yang rekomendasiin kalau kita memang masih punya waktu untuk tes IELTS itu dan bisa milih jadwal dengan nyaman gitu kan, nggak ada burden deadline tertentu, usahakan jangan ngambil di awal-awal bulannya kayak Januari atau Mei atau September gitu. Jadi karena di awal-awal bulannya itu kan setnya baru berganti nih. Kalaupun kalian harus terpaksa nih ngambil di Januarinya atau Mei-nya atau Septembernya, mungkin bisa diusahakan di minggu-minggu akhir. Jadi kayak waktu itu aku juga kayak gitu, karena aku udah dikejar deadline, aku ngambilnya di Januari, tapi aku ngambilnya di 25 Januari. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang di awal-awal minggu Januari itu sudah banyak bermunculan gitu loh di internet atau di YouTube gitu. Jadi kita bisa ekspektasi nih kayak, oh nanti kayaknya kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini nih, aku bisa siapin kayak gitu. Yang ketiga, masih berhubungan dengan tips yang kedua tadi. Kalian misal udah dapet nih list pertanyaan-pertanyaan IELTS-nya, kalian coba bikin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jadi idealnya sih kalau kalian udah ada nih pertanyaan-pertanyaannya apa, kalau kalian belum terlalu pede untuk impromptu ngomong gitu, kalian bisa tulis dulu lah teksnya gitu, kira-kira beberapa kalimat gitu kalian mau ngomong apa. Tapi kalau kalian memang sudah gampang gitu ngomong bahasa Inggris dan kalian juga mungkin waktu yang nggak banyak gitu ya, kalian walaupun nggak bikin kalimatnya, kalian penting tahu nih arah pembicaraannya itu nanti kemana. Maksudnya gini, jadi kalau kalian misal ditanyain pertanyaan A, kalian itu udah tahu gitu loh, kalian tuh bakal jawab pertanyaan itu dengan materi apa gitu. Jadi kayak misal ditanyain nih, menurutmu kreatif industry itu gimana? Kalian tuh udah kayak, aduh kreatif industri, gue mau jawab apa ya?
apa ya, udah nggak kayak gitu gitu loh. Jadi kayak walaupun kalian tuh sebenarnya ngerti, tapi sebenarnya kalian lancar bahasa Inggrisnya gitu ya, tapi ketika kalian ditanyain satu pertanyaan terus kalian nggak siapin materinya atau jawabannya itu, kan pasti kalian akan ada waktu lag nih, kayak loading mikir gitu loh waktu tes. Jadi itu bisa jadi kayak membuat kalian tuh terkesan tidak lancar gitu ketika ditanyain. Jadi baiknya kalian tuh udah tahu nih, kalau misal aku dikasih pertanyaan A gitu, oh kayak aku arah jawabanku tuh bakal ke sini gitu. Jadi tuh udah gampang gitu untuk jawab pertanyaannya, dan itu akan juga membantu kalian untuk terlihat lebih lancar. Jadi aku jujur aja waktu itu aku nge-review list pertanyaan-pertanyaan itu tuh bener-bener di hari tesnya. Jadi waktu sebelum masuk ruangan ujian sama setelah reading, listening sama writing test itu kita kan ada like break gitu kan, kayak isoma, terus sama sambil nunggu giliran kita untuk dipanggil tes speaking. Jadi aku tuh baca-baca lagi tuh pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kayak ada banyak banget, kayak adalah sekitar 50 apa 100 pertanyaan aku baca. Itu tuh aku baca satu-satu dan aku kayak gini, oh ada pertanyaan nih tentang startup. Oh kalau tentang startup kayaknya aku ngomongnya ke arah sini. Terus oh ada pertanyaan tentang lingkungan. Oh berarti kalau lingkungan aku ngomongnya ke arah sini. Oh ada pertanyaan nih tentang ekonomi. Oh berarti ke arah sini. Ada pertanyaan juga tentang mendeskripsikan seseorang. Oh berarti aku nanti jawabnya kayak gini. Nah tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku siapin tadi, kayak ada list-list pertanyaan tadi, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sangat common untuk ditanyain. Pertama adalah ini ya, tentunya nama, terus kayak menceritakan tentang diri Anda, atau juga mendeskripsikan seseorang. Aku nggak tahu, tapi seingatku ini nih adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup common dan akan lumayan sering untuk ditanyakan. Nah, terutama untuk yang mendeskripsikan orang ini aku udah bener-bener siapin gitu loh. Kayak aku udah pilih gendernya, aku sudah pilih personality-nya. Jadi kayak advance word apa aja sih yang aku bakal pakai untuk mendeskripsikan orang ini tuh aku sudah siapin. Nah, oke, itu aja tadi apa yang aku lakuin. Nah, sekarang aku bakal share tips personal dari aku yang mungkin kalau kalian emang rasa cocok kalian bisa terapin juga. Yang pertama adalah siapin kata-kata advance untuk menjawab pertanyaan IELTS. Jadi misal kayak tadi aku bilang kan, kalau mendeskripsikan seseorang nih, aku nggak ini ya, kan kita nggak tahu nih disuruh deskripsiin teman, keluarga, atau misal guru atau siapa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi yang penting adalah itu kita mendeskripsikan orang itu kan dia punya perawakan, dia juga punya personality kan. Nah aku waktu itu tuh aku nggak, ya udah siapapun yang dia minta untuk aku deskripsikan, aku bakal bilang dia itu entah gendernya cowok, terus aku bakal bilang dia ganteng, aku bakal bilang dia smart, terus aku bakal bilang dia tinggi, terus aku bakal bilang dia itu tuh ngomongnya pintar gitu kan, dia eloquent speaker, he is an eloquent speaker. Jadi he is a good speaker. No, I would say he is eloquent speaker. Eloquent itu salah satu advanced word yang aku pakai. Terus kayak misal ganteng tuh aku nggak bilang handsome, tapi kayak aku bilang dashing. Terus juga apa ya, macam-macam lah. Jadi kayak aku udah siapin gitu loh. Nah nanti kalau misal coba deskripsikan tentang ayahmu, ya udah aku pakai fitur-fitur tadi kayak personality atau deskripsi tadi untuk deskripsiin ayah atau mungkin pacar atau suami atau gimana pun gitu. Jadi nggak harus dalam kenyataannya tuh orang yang kita deskripsikan harus bener kayak gitu, kayak yang kita deskripsiin. Enggak, jadi kayak kalaupun kalian ngasal atau agak halu-halu dikit gitu juga nggak apa-apa. Penting adalah kalian sudah nyiapin advance word untuk mendeskripsikan mereka. Nah, terus juga ada nih, misal kalian kayak ada ekspektasi, mungkin aku harus prepare tentang hobi atau suatu knowledge tentang suatu hal tertentu gitu. Misalnya aku punya hobi melukis gitu kan. Aku udah siapin nih, ketika aku bilang aku suka melukis gitu, mungkin kan akan ada follow up pertanyaan, emang lu suka ngelukis apa sih? Nah di dalam lukisan itu kita tuh ada kayak beberapa istilah gitu kan, kayak
jenis-jenis lukisan. Kalau misal lukisan kita itu tuh tentang pemandangan, itu namanya landscape painting. Kalau misal lukisannya itu tentang kita ngegambar orang, itu berarti portrait. Kalau kita itu ngelukis kayak benda-benda mati, kayak objek nih, misal ada mouse, terus kita gambar mouse-nya, atau kayak biasanya lukisan di ini restoran gitu, ada makanan, ada buah-buahan di dalam basket gitu, itu namanya still life painting. Jadi kayak kita ada macam-macamnya gitu loh lukisan-lukisan itu. Jadi kalau misal, oh kamu suka ngelukis apa? Oh saya suka melukis pemandangan. I love natural. I love to paint nature. I love to paint sceneries gitu. Kayak itu terlalu sounds very basic gitu loh kalau menurutku ya. Jadi instead of saying I paint sceneries or I love natural paintings, itu kalian bisa ngomong I love to paint landscape paintings. I love landscape paintings. Jadi I usually paint this gitu, boleh kayak gitu. Jadi kayak kalian show off your knowledge about several advanced words or ya istilah-istilah dalam bidang-bidang tertentu itu gitu. Terus misal waktu itu aku juga kayak pakai misal aku kan ada pertanyaan tentang ini ya penduduk usia tua gitu kan. Jadi kita nggak ngomongnya elder people atau gimana gitu, tapi aku ngomongnya kayak senior citizen gitu. Jadi karena penduduk populasi tua itu kan kadang memang disebutnya adalah senior citizen gitu. Jadi lebih diverse biar kalian itu kayak show off kalau vocabulary kalian tuh sangat beragam. Nah, terus tips yang kedua tips yang kedua adalah sering-sering nonton film barat gitu ya. Kayak film-film luar negeri atau podcast-podcast dari luar negeri gitu. Terus kalian itu absorb sebanyak mungkin vocabularies-nya. Terus mungkin juga kalian bisa ini ngomong ulang. Jadi kalian dengar apa nih, kayak satu paragraf atau satu kalimat, kalian ngomong ulang. Jadi kayak dia, si speakernya itu ngomong apa atau si aktornya itu ngomong apa, kalian ulangin nih. Dan lihatin kayak mereka penekanannya itu di mana, aksennya mereka tuh gimana. Sebisa mungkin kalian tiruin. Walaupun mungkin belum sempurna kayak mereka, tapi sebisa mungkin kalian tiruin. Dan kalau udah, kalian bisa kayak bikin percakapan sendiri, menggunakan kata-kata yang kalian sudah pelajari di film atau podcast-podcast yang kalian dengar. Terus kalau kalian itu punya kesempatan untuk practice secara langsung, entah dengan teman atau di kantor yang memang kalian itu pakai bahasa Inggris sehari-hari juga, kalian bisa try to sound more like a native speaker. Jadi kalian cobalah beranikan diri untuk ngomongnya tuh kayak native gitu, kayak try to use the accent gitu loh. Kayak kalau mungkin kalian ngomongnya masih pakai aksen bahasa Indonesia, aku pun gini ya, apa ya, aku ngerasa dulu waktu aku pas kayak awal-awal belajar bahasa Inggris pas SMP atau SMA, aksenku tuh definitely kayak iya very Indonesia banget lah. Tapi aku nggak bilang kalau sekarang aksenku tuh sounds like American gitu, enggak ya. Tapi memang kiblat aksenku itu ke American accent gitu kan. Tapi gini ya, aku nggak bilang kalau aku tuh ngomongnya udah kayak mereka gitu, enggak. Tapi kayak aku memang trying so hard to sounds like them gitu loh. Kayak aku benar-benar berusaha untuk mengimprove aksenku biar kayak lebih natural aja gitu terdengarnya. Tapi ya memang aku sadar sih aku belum sebagus itu aksennya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau sebenarnya gini, aksen bahasa, kalau kalian pakai aksen Indonesia tuh nggak masalah, tapi kalau kalian bisa sounds more like a native speaker, itu tuh kayak bisa nge-boost score kalian gitu loh. Jadi kayak kalian tuh bisa terdengar lebih pro aja gitu. Nah, pas udah di hari tesnya nih, tentu saja kalian jangan lupa makan, karena tesnya tuh bener-bener dari pagi sampai sore. Itu bakal capek banget. Kalau bisa mungkin kalian bisa bawa bekal, atau bawa minum, terus juga mungkin bawa alat sholat juga mungkin kalau yang muslim. Terus juga hindari makanan yang bikin kalian gak fit atau bikin kalian nervous atau bikin kalian bakal bolak-balik ke kamar mandi, itu dihindarin. Terus jangan lupa berdoa. Ya, doa itu penting banget.
biar kalian tenang juga, biar sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Kuasa dimudahkan juga tesnya. Nah, untuk aku sendiri sih, karena aku muslim, ya aku banyakin Al-Fatihah. Terus juga satu doa yang aku suka banget ketika kayak mau interview gitu adalah doanya Nabi Musa sebelum menghadap Fir'aun. Jadi kayak minta kemudahan agar lisan kita itu dimudahkan, agar kita bisa ngomong dengan lancar, dan orang yang mendengar kita itu dilembutkan hatinya dan diberikan kemudahan untuk mengerti perkataan kita, seperti itu. Oke, kayaknya udah semuanya hari ini aku bahas. Terima kasih banget udah lihat video aku. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau ingin yang mau didiskus itu, kalian bisa tinggalin komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Dadah!